Sejak pertama kali menjadi hot trending di media sosial, kini Aliyah Mas Said dan Fuji Utami akhirnya bertemu dan berada di satu panggung yang sama. Aliyah yang kala itu menjadi pembaca nominasi TikTok Award tak disangka-sangka menyebut nama Fuji sebagai salah satu pemenang penghargaan bergengsi bagi para influencer itu. Dan pertemuan Fuji dan Aliyah hingga kini masih hangat dipergunjingkan oleh para netizen. Lantaran keduanya terlihat dingin, bahkan tak saling bertegur sapa saat bertemu satu panggung. Menyikapi adanya pertemuan tersebut, Kirdi Putra selaku pakar ekspresi pun turut buka suara atas adanya pertemuan sang mantan kekasih dari Thorik Halilintar dan kekasihnya yang sekarang. Lantas seperti apa pakar ekspresi melihat hal yang sebenarnya terjadi pada sikap Fuji maupun Aliyah saat pertemuan itu terjadi? Kalau kita bicara tentang ekspresinya Fuji ketika dia menerima penghargaan, itu buat saya dari awal ketika dia bangun dari tempat duduknya, terus jalan, terus kita perhatikan gaya jalannya sama sekali nggak kayak gaya jalan Fuji biasanya sih. Itu gaya jalan yang lagi terburu-buru dan cenderung nggak terlalu banyak untuk lempar lihat kanan kiri. Lempeng aja lurus ke depan gitu ya. Sempat sekali dia ngasih jempol gitu ke samping kanannya dia, tapi habis itu udah. Nah, buat saya ini adalah ekspresi orang yang lagi nervous, orang lagi gugup. Ya dia menang penghargaan tersebut, tapi kan harus memberikan sebuah pidato kan, speech, ucapan terima kasih. Jadi dalam posisi tersebut saya rasa Fuji lebih fokus supaya jangan sampai salah nih, gitu langkah-langkahnya dari dia jalan, dia kemudian ngambil pialanya, dan kemudian dia ke podium untuk bicara. Buat saya nggak ada pemikiran apapun dari Fuji untuk apakah dia kemudian merasa ini itu dan sebagaimana ke Aliyah gitu. Saya rasa tidak ya. Ya apa yang terjadi dengan Thorik itu sudah selesai gitu. Dan buat saya itu kan keputusan mereka bersama karena ada perbedaan prinsip dan juga sudah selesai baik-baik gitu. Nggak ada kendala apa sih saya lihat dari Fujinya ke Aliyah. Nah, sementara kalau Aliyah nggak ada apa-apa, ucapin aja. Kalau ada yang bilang misalnya buang muka segala macam, buang mukanya di sebelah mana gitu loh. Itu yang memang lagi nengok aja gitu, bukan buang muka. Reza Artamevia juga nggak ada apa-apa, biasa aja di situ aja udah gitu. Buat saya tidak ada sesuatu yang extraordinary gitu yang terjadi di antara mereka bertiga gitu. Ya, Reza dan Aliyah melakukan tugas mereka secara profesional. Fuji juga menerima dengan ya agak nervous ya, dan itu bukan cuma Fuji ya, yang lainnya. Tapi kalau kita perhatikan, yang lainnya juga mirip-mirip kan apa yang mereka lakukan gitu loh. Yang sebelum-sebelumnya yang dapat penghargaan juga gitu. Nggak beda jauh, cuman mungkin buat yang senior kayak misalnya katakanlah Luna Maya gitu misalnya, mungkin karena udah lebih lama pengalamannya dan memang sudah matang di dunianya, ya lebih santai, naik ke depan, naik ke atas, dan juga biasa terima penghargaan juga, sudah terbiasa gitu. Jadi buat saya, ini adalah momen-momen biasa ketika seseorang terima penghargaan, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Kabar kedekatan Thorik dan Aliyah akhir-akhir ini terus menjadi trending topik yang tak pernah habis dibahas oleh para netizen yang merasa penasaran dengan hubungan yang dijalin oleh keduanya. Tidak hanya netizen, terdapat pula satu sosok yang merupakan sahabat dari Fuji, yakni Tina Astari, yang juga memperhatikan kisah asmara antara Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said. Lantas, seperti apa reaksi Tina Astari melihat hubungan spesial yang dijalin oleh Thorik dan Aliyah? Dan seperti apa pandangannya terhadap pertemuan antara Fuji dan juga Aliyah kemarin? Aku coba baca komen, biasanya kan kalau kita pengen tahu info kita baca komen-komen netizen di bawahnya.
Terus aku cek, coba sampai sekepo itu gitu, aku coba cek kayak emang bener sih emang kayak gitu, sampai aku coba cari di YouTube. Mungkin ini kali sih di antara mungkin dari pihak Alianya nggak ada maksud buang muka ya, itu bicara refleks kali namanya, nggak kayak kayak apa namanya tuh, kayak ketemu sama mantannya pacar kan pasti kita ada gitu kali ya. Terus kalau Fujinya mungkin dia nggak ada maksud untuk melakukan hal yang tidak sopan, mungkin dengan cara mengambil awardnya tanpa salaman, karena sebelumnya juga katanya artis yang lain yang dapat award juga ngambilnya juga langsung ambil gitu, karena kan memang bukan yang konsepnya diserahkan terus salaman gitu kan. Ya namanya remaja ya, terus putus cinta, punya pacar baru, ada mantan, mungkin ada rasa-rasa gimana gitu. Menurut aku sih ya itu normal, karena kan itu kayaknya nggak ada briefing sebelumnya bahwa kebetulan nominasi itu dibacain sama Alia sama Reza gitu kan, kayak kena prank gitu kan. Jadi mungkin juga si Fujinya juga bingung mesti bersikap seperti apa supaya terlihat normal. Karena kan nanti kalau Fujinya santai seakan-akan udah lupa sama, maksudnya udah biasa banget sama Thorik, nanti dinilainya cepet banget sih ini gitu lagi gitu, salah lagi. Terus nanti mungkin juga dari Alia, kalau dia mau yang lebay banget sih, pengen so akrab kamu. Jadi memang kadang orang tuh netizen itu kadang memberikan opini itu ya suka-suka hati mereka, kan kita juga nggak bisa baca orang lain. Aku ya biasa-biasa aja, aku nggak deket sama siapa-siapa, jadi ya udahlah ya. Namanya juga orang kalau bikin berita ataupun gosip ya udahlah. Netizen suka mancing-mancing. Aku tuh nggak ada masalah sama siapapun. Jujur kalau misalnya nggak ada plus minus sih mas. Kalau misalnya kita nggak ada pasangan, kita bisa fokus ke diri sendiri lebih lagi. Tapi kalau ada pasangan ya pasti kita ada semangatnya gitu. Tapi ya gitu, plus minus lah kalau misalnya ada pasangan ataupun jomblo. Tapi ya itu gitulah. Yang penting kan diri kita sendiri bahagia kan. Baik, semuanya baik dong. Kalau nerima hadiah atau piala mungkin juga nggak selalu harus salaman cipika-cipiki dengan orang yang menjadi orang yang men-announce itu, tapi mungkin kasih tabik atau apa gitu. Nah mungkin ini kan pada saat itu ada campuran rasa atau situasi di dalam dirinya yang kemudian juga dia mungkin sudah tahu bahwa yang memberikan announcement ini adalah orang yang sedang dijadikan pembicaraan terkait dengan dirinya, pasti ada rasa nggak nyaman, dan tidak kenyamanan itu mungkin saja membuat dia kemudian jadi salah tingkah dan kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bisa jadi karena sedang dibicarakan dan sedang dibandingkan, tapi kan intinya bahwa berapa detik sih waktu antara ngambil dengan kemudian dia mengatakan terima kasih dan sebagainya, itu dekat sekali. Tidak sempat mungkin juga untuk kemudian bersapa-sapa kepada orang yang memberikan atau membacakan announcement itu. Tapi intinya menurut saya adalah belum tentu karena rasa nggak mau menyapa atau apa, tapi mungkin rasa kikuk juga karena hatinya juga pada saat itu sedang bahagia menerima piala dan sebagainya gitu. Enggak sih, kalau bagi saya memang situasi dan kondisinya seperti itu. Jadi ya lihat aja teman yang lain juga tidak menyalami. Tetapi dengan dia melihat kepada si Reza sama si Alia, dia akan melihat dan dia sudah senyum, itu sudah lebih daripada salaman menurut saya. Itu kan kontak sudah ada, artinya kita sudah melempar senyum kita, teguran mungkin ya, terima kasih mungkin sudah keluar dari Fuji menurut saya. Saya sendiri memang tidak dengar, tapi menurut saya penglihatan seperti itu sudah cukup.